begitu ya terkait Ya, adanya resiko stagflasi betul, betul. untuk kawasan Asia. Ini analisa dari Anda seperti apa Mas Haji? Iya, karena kalau kita lihat begini ya, harga minyak sudah 105 barrel US dollar per barrel, kemudian harga batu bara sudah tembus 300, kemudian CPO juga sudah tembus 7.000. Artinya ini akan membuat harga energi dan harga bahan baku untuk produksi itu pasti akan naik. Dan ini akan menyebabkan inflasi ya, tekanan inflasi akan tinggi. Nah di sisi lain ada tren atau ada kecenderungan interest rate suku bunga akan naik seiring dengan mungkin bulan ini Fed akan naikin suku bunga acuan ya 20 basis point mungkin. Nah itu akan membuat likuiditas dan membuat resource untuk ekspansi ekonomi itu sangat semakin terbatas, akan semakin sulit, akan semakin ada cap-nya gitu loh karena suku bunga tinggi. Nah itu akan menyebabkan ekspansi ekonomi, biaya untuk ekspansi ekonomi akan terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi akan juga terbatas. Seperti sisi lain inflasinya tinggi. Nah inilah yang disebut dengan stagflasi ya. Jadi inflasi yang tinggi tidak diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat. Malah ada mungkin ada perlambatan. Nah itu yang ancaman serius yang dihadapi dunia saat ini, terutama juga di Asia. Oke, Mas Haji, tapi kalau kita lihat begitu ya, adanya resiko stagflasi ini sebenarnya Yes. seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kalau kita perhatikan juga adanya pandemi, lalu saat ini juga ada tensi geopolitik, Betul. yang pastinya juga rantai pasok dari seluruh barang begitu di dunia ataupun Betul. secara global juga terganggu nih Mas Haji. Betul. Jadi 2022 ini memang sepertinya tantangannya agak banyak ya. Kita lihat awal tahun tuh penuh dengan optimisme gitu loh bahwa paling tantangan terbesarnya adalah kenaikan suku bunga ya global, tren suku bunga lebih tinggi itu mungkin tantangan utamanya. Tapi kemudian muncul ketegangan geopolitik, serangan Rusia ke Ukraina dan juga menimbulkan risiko tersendiri ya yang ternyata cukup besar risikonya yang menyebabkan harga-harga komoditas bergerak naik. Dan ini akan menyebabkan tekanan inflasi akan semakin signifikan loh. Ternyata 2022 ini tidak segampang, tidak semudah yang kita pikirkan bahwa tantangannya sangat-sangat besar. Oke, tapi kalau kita bicara seberapa besar begitu potensi untuk Indonesia terkena stagflasi di waktu dekat ini lebih tepatnya begitu ya Mas Haji, seberapa besar sih Mas? Mungkin akan ada lag ya, karena walaupun harga misalnya katakanlah CPO itu sudah menembus 7.000, mungkin kemudian ini akan merangsang dunia usaha atau pengusaha untuk lebih ekspor ya ketimbang memenuhi produksi dalam negeri. Tapi kan pemerintah sudah menetapkan bahwa akan ada DMO kan, domestic market obligation terhadap CPO terhadap kelapa sawit. Nah, ini mungkin bisa mengurangi tekanan terhadap kenaikan harga sawit terhadap harga katakanlah minyak goreng gitu, yang tempoh hari sempat ramai kan harga minyak goreng karena harga CPO naik. Ya semoga pemerintah bisa menegakkan CPO DMO ini sehingga tidak menimbulkan tekanan harga minyak goreng. Dan juga batu bara juga sempat ada huru-hara kan kemarin kan dari saat pasokannya menipis kan karena pengusaha lebih senang ekspor daripada memenuhi dalam negeri. Dengan harga batu bara yang tembus 300 ini juga akan memancing hal yang sama, akan menyebabkan risiko yang sama. Jadi pengusaha akan lebih memilih mengekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi ya, lagi-lagi semoga DMO-nya efektif, semoga DMO-nya dipatuhi oleh dunia usaha, dan semoga pemerintah konsisten dalam menegakkan aturan DMO sehingga kemudian tidak menimbulkan tekanan inflasi yang signifikan. Oke, baik Mas Haji, ini kan kita ketahui bersama begitu ya harga minyak mentah dunia juga terus Betul. mengalami penguatan ataupun Betul. melesat begitu lebih dari 100 dolar Amerika Serikat per barrel. Kalau misalnya dilihat dari peluangnya juga untuk Indonesia sendiri akan menaikkan harga BBM atau bahkan menarik subsidi begitu harga di BBM kita. Seberapa besar Mas Haji? So far sih kalau kita lihat beberapa tahun belakang itu harga minyak dunia yang naik itu bisa diabsorb oleh BUMN ya, terutama dalam hal ini Pertamina ya. Jadi pemerintah tidak perlu mengubah harga itu loh. Karena Pertamina bisa mengabsorb tekanan harga minyak dunia ke harga jual BBM dan kemudian ditagihkan ke pemerintah ini ya selisihnya itu loh. Jadi seberapa kuat Pertamina ya mungkin kalau harganya sudah 100 mungkin akan ada penyesuaian dan itu tentu akan menambah tekanan inflasi ya. Tapi karena yang disesuaikan mungkin adalah harga BBM yang non subsidi seperti Pertamax, kemudian solar yang non subsidi, mungkin tidak akan besar dampaknya karena konsumsinya juga mungkin belasan persen ya hanya dari total BBM ya. Karena kan pembesaran sekarang Pertalite.
Sepanjang harga Pertalite-nya masih dipertahankan, sepanjang Pertamina masih kuat menahan harga Pertalite dan solar yang subsidi, maka tekanannya inflasinya tidak besar. Tapi kalau kemudian Pertamina yang sudah dalam tanda petik menyerah, sudah tidak bisa kuat lagi untuk menahan harga dua BBM itu, yaitu Pertalite dan solar subsidi, ya mungkin akan ada tekanan inflasi yang signifikan.